Sementara itu, Saudara, tim gabungan dari Kodim 0431 Bangka Barat dan Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Barat meringkus 2 pengedar narkoba yang merupakan kakak beradik. Informasinya kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Buser 6. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan dengan luka bakar di kepala dan tangan di sebuah perkebunan kopi di Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Lampung, Senin pagi. Mayat pertama kali ditemukan pemilik kebun dalam posisi tergeletak di tanah dan kondisinya tidak bisa dikenali. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi mayat dan melakukan penyelidikan. Korban diduga berasal dari daerah lain karena warga sekitar tidak ada yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Oleh polisi, mayat yang tidak diketahui jenis kelaminnya ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu untuk dilakukan otopsi. Polisi mengimbau kepada warga yang kehilangan anggota keluarganya supaya melapor ke Polres Pringsewu atau Polsek Pagelaran. Seorang nelayan nekat mengedarkan sabu di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam penggeledahan di rumah tersangka berinisial UJ di Kampung Leweng Kalong, Desa Kertajati, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Sat Narkoba Polres Cianjur menyita sabu seberat 100 gram lebih dan timbangan digital. Tersangka mengaku disuruh oleh seseorang mengedarkan barang haram tersebut dan mendapatkan keuntungan Rp100.000 yang digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka guna mengetahui siapa yang menyuruh tersangka mengedarkan sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Tim gabungan dari Kodim 0431 Bangka Barat dan Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Barat meringkus 2 pengedar narkoba yang merupakan kakak beradik berinisial MW dan RY di rumah mereka di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Dari tangan keduanya, polisi menyita 83 paket sabu siap edar dengan berat 16,75 gram dan menyita barang bukti lainnya berupa ponsel, sepeda motor, serta alat hisap sabu. Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Bangka Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Satu keluarga pemilik usaha warung makan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan seorang juru parkir. Korban Ardani, 28 tahun, terekam CCTV saat dianiaya di sekitar warung makan di Jalan Setiabudi, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik, Medan, namun nyawanya tidak terselamatkan karena terluka di bagian perut dan wajah. Kejadian ini dipicu karena korban yang sudah dilarang pemilik warung di depan warung makan untuk tidak mengutip uang parkir, namun tetap saja mengutip parkir di area usaha warung makan tersangka. Puncaknya, korban menagih uang parkir kepada salah seorang kerabat tersangka hingga berujung pada pengeroyokan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ekor ikan pari yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Seorang ASN di Kabupaten Buton digerebek istri sahnya di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat digerebek, pria ASN ini sedang bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Meski sempat melawan, pegawai ASN bersama seorang wanita ini langsung dibawa ke Polres Bau-Bau untuk dimintai keterangan. Usai videonya viral, pegawai ASN tersebut yang menduduki jabatan sebagai kepala bidang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton itu langsung diberhentikan dari jabatannya. Video aksi pungutan liar pungli yang dilakukan seorang preman kepada pedagang Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Polisi yang mengetahui aksi ini melalui video tersebut langsung meringkus pelaku dan mengamankan senjata tajam serta selongsong peluru sebagai barang bukti. Pelaku bernama Jupri ini memungut pungli dari sekitar 100 pedagang yang menyetor masing-masing perharinya kisaran 5 hingga 10 ribu rupiah sejak tahun 2020. Di setiap aksinya, pelaku yang juga positif narkoba ini kerap menakuti para pedagang dengan membawa senjata tajam. Dari hasil punglinya itu, pria 29 tahun ini meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Usai jeda di Buser, Saudara, polisi menggerebek